Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Urasroto dari Prodi Kedokteran. Di sini saya akan mempraktekkan menangani luka ringan pada pasien. Sebelum kita melakukannya, kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah menurut WHO. Setelah itu, kita menyiapkan alkohol, menyiapkan NaCl, sarung tangan steril, lalu safrotul atau obat merah, pinset, gunting, kasa, cross dressing, plester, kapas. Nah, setelah kita mencuci tangan menggunakan 6 langkah tersebut, kita memakai sarung tangan non steril terlebih dahulu. Setelah kita memakai sarung tangan non steril, kita mengambil pinset dan kapas dan mencelupkan kapas tersebut kepada alkohol. Lalu kita mengusap kapas yang sudah dicelup alkohol itu di ujung plester. Supaya apa? Supaya ketika kita membuka plester tersebut, pasien tidak merasakan nyeri atau tidak kesakitan. Setelah itu kita buang di tempat yang telah disediakan. Setelah itu kita buka plester dengan hati-hati dan pelan-pelan, supaya pasien tidak merasakan nyeri. Setelah kita membukanya, kita membuang bekasnya kepada tempat yang telah disediakan. Lalu setelah itu kita melihat lukanya seperti kita melihat luas, dasar, dan kedalaman luka tersebut. Lalu setelah kita melihat luka, apakah ada jaringan yang rusak ataupun yang lainnya. Lalu setelah itu kita mengganti sarung tangan non steril kita. Untuk membersihkan lukanya, kita harus memakai sarung tangan yang steril. Kita membuang pada tempat yang telah disediakan. Lalu kita menggunakan sarung tangan steril. Hindarkan tangan sebelah kita itu menyentuh bagian tengah sarung tangan steril.
Lalu setelah itu kita melihat luka ada jaringan yang rusak. Jika ada jaringan yang rusak, maka kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Lalu setelah kita menggunakan sarung tangan steril, kita membersihkan lukanya menggunakan NaCl. Kita menggunakan kapas, lalu memberikan NaCl. Usapkan lukanya dengan arah dari luar ke dalam. Atau juga bisa disebut dengan gerakan sirkular. Lalu setelah itu kita membuang lukanya ke tempat yang telah disediakan. Lalu kita melihat apakah luka tersebut itu ada jaringan yang rusak ataupun tidak, dengan mengambil jaringan-jaringan rusak tersebut menggunakan gunting dan pinset. Jika terdapat jaringan yang kering dan susah untuk menggunakan gunting dan pinset, kita bisa dengan cara mengompres luka tersebut menggunakan kapas yang dicelupkan kepada NaCl. Lalu setelah itu kita celupkan, kita kompres beberapa menit untuk menunggu kapas tersebut kering. Lalu setelah itu kita mengambil kapas tersebut dengan pelan-pelan dan berhati-hati agar pasien tidak merasakan nyeri. Lalu jika sudah bersih, lalu setelah kita mengompres luka yang terdapat jaringan yang rusak, kita membersihkan luka tersebut dengan kapas yang dicelupkan dengan NaCl. Membersihkan dengan gerakan dari dalam keluar ataupun sirkular. Setelah itu kita buang kapas. Lalu jika sudah dibersihkan, kita berikan obat merah. Obat merah di kapas. Lalu setelah itu kita tempel-tempelkan dengan pelan-pelan di luka yang tadi telah dibersihkan. Pada luka yang telah dibersihkan. Lalu setelah itu kita memakai gauze dressing. Kita potong gauze dressing sesuai luka pada pasien. Setelah kita memotong gauze dressing, lalu kita tempelkan gauze dressing pada luka yang telah dibersihkan tadi dan dipakaikan obat merah.
Lalu setelah itu kita tutup menggunakan kasa yang dilipat menjadi 2. Fungsinya itu biar luka terhindar dari debu ataupun bakteri-bakteri lain supaya tidak masuk. Lalu setelah itu kita menggunakan plester. Supaya kasa yang telah ditempelkan itu tidak lepas ataupun kuat. Nah, setelah itu jika sudah selesai, kita merapikan alat-alat yang telah kita pakaikan kepada tempatnya dan membersihkan apa yang perlu dibuang. Dan kita melepaskan sarung tangan. Usahakan tidak mengenai daerah tangan yang tidak memakai sarung tangan atau tidak terkena sarung tangan. Untuk yang satu lagi itu bisa diambil ujungnya saja, lalu dilipat seperti ini. Lalu setelah itu buang pada tempatnya dan kita mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah menurut WHO. Cukup sekian praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.